Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Jenderal Arif Rahman, Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan. Kepada Bapak kami ucapkan selamat datang. Dan kepada para sahabat yang dimuliakan Allah, sesaat lagi kita akan menyaksikan tausiah pembuka dengan tema Tasawuf Hub Wasyauk atau Cinta dan Kerinduan oleh Syekh Dr. Haji Aminin bin Haji Abdul Manan MA. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzaha quluba awliyaihi anil iltifati ila zukhrufid dunya wa nadaratihi. Wa saffa asrarahum min mulahadati ghayra hadratihi. ثم استخلصها للعكوف على بساط عزته ثم تجلى لهم بأسمائه وصفاته حتى أشرقت بأنوار معرفته ثم كشف لهم عن سبحات وجهه حتى احترقت بنار محبته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para alim wabil khusus syekhuna wa mursyiduna wa murabbi ruhina Hadrat Syekh Ahmad Syekhuddin bin Haji Aminuddin, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan makomnya, panjangkan umurnya. Moga-moga Allah turunkan keberkahan padanya dan kepada seluruh murid-muridnya. Dan moga-moga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pada pagi hari ini tema dalam majlis ini adalah hub dan syauq, cinta dan kerinduan. Sebelumnya, apa itu makna cinta? Cinta dalam bahasa bisa iradah, keinginan. Bisa himmah. Di dalam Al-Quran banyak sekali bahasa-bahasa cinta itu. Tapi dengan usahakata yang berbeda. Dan kaitan cerita yang berbeda pula. Dalam segi bahasa, hub, cinta itu ada yang mengatakan harokah. Karena ada gerak di dalam batinnya, ada cinta. Karena ada keinginan, ada iradah, itu namanya cinta. Karena ada himmah, itu cinta. Di dalam Al-Quran, surat Yusuf, dulu perempuan daripada Raja Abdul Aziz di Mesir, mencintai Nabiullah Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bih. Sungguh perempuan Abdul Aziz mencintai dengan kata hammat. Hammat bih. Cinta kepada Yusuf. Itu adalah cinta manusia kepada manusia. Dilanjutkan dalam ayat itu, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau saja Yusuf itu tidak melihat burhan, tidak melihat kebenaran dalil-dalil dari Allah, dia akan mencintai pula. Artinya apa? Nabi Yusuf dilarang sebagai seorang nabi mencintai dengan cinta seperti manusia biasa. Karena apa? Cinta kepada manusia itu adalah untuk keinginan dirinya, bukan lidzatih. Itu satu gambaran di dalam
Al-Quran. Ada lagi ayat mengatakan begini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayyuhan nasu wa'bud ya ayyuhan nasu ubudu ya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah wa la tusyriku. Jangan kau duakan aku. Artinya apa? Kita beribadah pun kepada Allah, jangan bersandar kepada amal kita. Ibadah di dunia ini adalah ketaatan, bentuk ketaatan kepada Allah, bukan tujuan. Kita beribadah tujuan, kita ingin ridha Allah. Jangan dibuat sandar, oh saya telah beribadah gini, saya telah berzikir kayak gini. Tujuan kita semua perintah Allah ini adalah kalau kita laksanakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Contoh lagi ayat-ayat bahwa semua peribadatan, semua perintah kepada Allah, apa itu cinta dan sebagainya, tidak mau Allah diduakan. Pertanda Allah Maha Cemburu. Allah Maha Cemburu. Wala tusyriku bi. Jangan kau duakan aku. Artinya, aqimis sholata li dzikri. Kerjakan untuk aku, bukan untuk yang lain, pun untuk surga. Li dzikri, ingat aku. Hanya satu tujuan, minallah, wa billah, wa ilallah, wa ma'allah. Tujuan, bukan ingin makom, bukan. Ilallah. Kita didatangkan dari yang maha satu, harus kembali kepada yang satu. Nah, ini tauhidnya. Jadi kalau kita mencintai seseorang, itu kita ada pamrih. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, Jami'ul ummah, semua manusia punya cinta kepada yang lainnya. Yuhibbu li ghairi. La li nafsihi, la li dzatih. Semua manusia punya cinta dan mencintai kepada yang lain, tapi untuk dirinya. Aku mencintai harta karena senang harta ingin tak miliki. Aku mencintai istri karena ikan aku miliki. Apakah Allah akan jadi milik kita? Allah Maha Besar. Jangan permainkan akidah itu dengan kita mencintai Allah seperti mencintai manusia. Jadi kalau kita mencintai Allah, uhibbullah li dzatih, zatnya Allah, tanpa ada pamrih, li ridhaillah. Pernah Nabiullah Ibrahim saat mau dicabut nyawanya oleh Israel, malaikat Israel datang. Saat malaikat Israel datang, Nabiullah Ibrahim bersabda, wahai malaikat, mungkinkah seorang kekasih akan dimatikan oleh kekasihnya? Mungkinkah kekasihku akan membunuhku? Karena Nabiullah Ibrahim berbicara pada malaikat Israel nggak jadi mencabutnya. Karena aku mencintai Allah dan Allah mencintai aku. Mungkinkah aku akan disakiti kekasihku? Malaikat Israel nggak jadi. Akhirnya malaikat Israel lapor kepada Allah. Ya Rabb, kata hambamu Ibrahim, bagaimana kekasihku akan menyakiti aku? Wa auhallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim. Sampaikan malaikat kepada Ibrahim. Kalau dia, karena aku mencintai dia, salahkah aku merindukan dia? Bukankah orang itu kalau merindu ingin cepat ketemunya? Saat itu Nabi, wahai malaikat, cepat cabut saya. Artinya apa? Saat ada cinta, di situ muncul kerinduan karena dinantikan oleh kekasihnya. Cepat aku cabut. Artinya apa di situ? Bahwa sauk rindu itu adalah buah daripada cinta yang mendalam.
Dan orang itu kalau udah ada kerinduan, tidak ada artinya gerak dan syahwat nggak berlaku, nggak ada keinginan lagi. Orang itu kalau sudah mencintai Allah, masuk dalam wilayah cinta, hilang keinginan. Semua kan ada kecintaan Allah yang besar. Hanyut semua keinginan dunia. Bahagia karena kedekatannya. Kenapa? Berangkat dari hati, bukan berangkat dari syahwat dan nafsu. Berangkat dari mujahadah dan riyadhah, dari kesucian. Yang dicintai adalah yang maha suci. Bagaimana ceritanya tentang Nabi Allah Musa alaihissalam saat diundang oleh Allah, karena Nabi Musa kepingin ketemu Allah, kepingin melihat Allah. Di situ Nabi Musa oleh Allah diturunkan wahyu, pilih kaummu yang besar-besar, ditemukan 70 orang supaya jalan di depan. Yang lebih besar badannya daripada Nabi Musa, berjalan dari Yordan menuju Torsida di Mesir. Saat perjalanan itu, karena Nabi Musa dijanjikan oleh Allah mau ketemu karena bentuk cintanya, timbullah di dalam hatinya Nabi Musa kerinduan yang dalam. Saat muncul kerinduan itu, orang yang besar-besar di dalam itu didahului dalam perjalanan itu oleh Nabi Musa. Ditanya, kenapa wahai Musa kamu cepat sekali, sedangkan fisikmu jauh lebih kecil. Kamu secepat itu. Wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Aku buru-buru kepada Tuhanku litardah, karena aku ada rindu. Litardah bermakna rindu. Orang itu kalau sudah mabuk karena rindunya, kecepatan keadaan dunia dilewati apapun. Karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita tautkan hati kita dengan kuat, dengan mahabbah, dengan keriduan, semua keadaan alam ini dilewati tanpa ada halangan. Dulu di zaman Nabi Isa, ada seorang laki-laki berhenti lama di dalam suatu gunung salju. Ditanya, kenapa? Kamu kok gak kedinginan? Berhari-hari duduk di tengah salju. Bagaimana saya akan kedinginan? Karena dadaku penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta menafikan semua keadaan di alam semesta ini. Artinya orang itu kalau cintanya kuat, masuk di dalam dairah mahabbah, hilang, musnah, fana semua kekuatan alam semesta di dalam dirinya. Karena apa? Dia sudah masuk wilayah cinta kepada Allah. Semua ada di dalam hati manusia. Banyak kisah-kisah bagaimana para sahabat, bagaimana Sayyidina Umar saat dipasar oleh Sayyidina Ali, saat ditusuk sama orang Yahudi. Dia enggak terasa. Karena apa? Ada mahabbah, ada masuk dalam daerah itu karena keimanannya yang kuat. Nah, kita di dalam menjalani, kita dalam belajar, memasuki wilayah ilmu tarekat ini, tidak boleh kita menyamakan bagaimana cara kita mencintai Allah dengan cara kita mencintai dunia. Beda. Pintunya beda. Di dalam Al-Quran, pintu untuk mencintai Allah hanya satu. Adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa rasuluh." Kalau kalian ingin mencintai Allah, caranya ikuti saya, jangan ikuti yang lain. Apa cara Rasulullah? Ikuti syariat Rasulullah. Nanti akan ketemu pintu menuju cinta kepada Allah. Nah, kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak mengikuti syariat, kita akan terhadang oleh nafsu kita. Kita akan tergulung oleh gelombang syahwat dan pengaruh zaman di dunia ini yang terus membolak-balikkan hati manusia. Jadi pintu
untuk sampai cinta kita kepada Allah, kita harus ittiba para ulama. Wabil khusus Syekh Abdul Qadir Jilani, para masyayikh, sampailah cintanya ke sana. Berarti kuatnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kuat di dalam mengikuti Rasulullah, kuat mengikuti syariat Rasulullah, kita lihat siapa al-matbu', siapa yang kita ikuti. Al-matbu' sahibul mu'jizah, al-matbu' sahibul Quran. Orang yang kita ikuti itu adalah orang yang punya mukjizat besar. Kadar ittiba kita kepada Rasulullah itu menentukan bahwa sedikit kita mengikuti Rasulullah, ya sedikit yang kita dapat. Nah, semua para masyayikh itu adalah punya daya ittiba yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan sekarang, peringatan haul yang semacam gini sering dihujat nggak ada dalilnya, sering dihujat itu bid'ah. Kita kembali kepada pemahaman mahabbah. Al-mahabbah la tusofu bisifah wa la tahiddu bihiddah. Mahabbah itu tidak bisa disifati oleh sifat itu, oleh sifat tertentu, dan tidak bisa dibatasi oleh batasan tertentu. Mahabbah itu luas, karena mahabbah ahlul maqam. Orang itu bisa punya cinta kepada Allah karena diberi oleh Allah. Orang itu bisa mencintai Allah karena Allah lebih dulu mencintai hambanya. Yuhibbuhum, Allah mencintai kepada orang mukmin, baru orang itu wa yuhibbunahu, dan orang-orang mencintai Allah. Kalau orang itu punya daya mahabbah kuat kepada Allah, Allah lebih dulu mencintai kita. Tidak bisa kita ini membuat cinta seakan-akan kini bernostalgia, kita ini main-main. Tidak bisa. Itu berangkat dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mahabbah. Nabi Yusuf saat di penjara, saat dimasukkan di dalam sumur, dia dalam kondisi yang melarat. Tidak pernah Nabi Yusuf, oh saya ini melarat hidup disesarakan. Tidak pernah Nabi Yusuf mengatakan, tawaffani, matikan saja ya Allah. Tidak pernah. Tapi saat Nabi Yusuf ketemu Nabi Yakub dan saudaranya, senang. Ditunjukkan oleh Allah suatu anugerahnya. Langsung Nabi Yusuf, tawaffani musliman. Orang itu kalau sudah mabuk cinta, ingin cepat ketemu kekasihnya. Tawaffani muslimah. Kalau kita mencintai manusia, matikan saja. Tidak ada. Pengen langgeng. Dan umumnya sifat manusia, selama mencintai makhluk, ingin panjang hidupnya. Mencintai dunia, ingin 1000 tahun lagi hidupnya. Karena yang cintai adalah fana. Kalau yang kita cinta itu maha segala-galanya, maha sempurna, kita ingin cepat ketemu ke sana. Ini masalah cinta. Oleh karena itu, tidak bisa kita itu memasuki wilayah cinta itu dengan kata-kata. Kita tidak bisa memasuki wilayah cinta itu hanya sekedar bahasa atau membaca. Tapi harus ittiba tadi. Apa yang diamalkan Rasulullah. Bagaimana zikirnya Rasulullah. Bagaimana sholatnya Rasulullah. Itu harus bil ilmi, dengan ilmu. Jadi menuju cinta harus ada ilmunya. Harus ada syariatnya. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan keterbatasan waktu, saya mohon maaf. Moga-moga sedikit daripada apa yang kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan, banyak kurang dari kesempurnaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Dr. Haji Aminin bin Haji Abdul Manan MA atas tausiahnya. Semoga kita yang mendengarkan diberikan kemampuan
untuk memahami dan menjalaninya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.